Baik, kita lanjutkan materi berikutnya adalah boiler configuration. Artinya kita akan memahami bagaimana konfigurasi boiler, ya, apa yang dimaksud boiler, macam-macam boiler, dan bagaimana mekanisme yang terjadi di dalam boiler. Nah, seperti biasa Anda bisa menggunakan referensi-referensi berikut ya untuk membantu dalam memahami konfigurasi boiler. Pertama, kita harus tahu dulu di mana posisi boiler ya. Posisi boiler ini adalah yang kuning ini, itu kan ya, adalah boiler. Nah, di mana kalau di industri itu boiler itu berada gitu kan? Nah, misalkan di sini kita ambil case eh, pada pembangkit listrik ya, pembangkit listrik tenaga uap yang memanfaatkan steam ya dari boiler. Jadi pertama tentu bahan bakar boiler itu adalah coal di sini yang dipakai ya atau batu bara itu diantarkan ya melalui kapal atau tongkang di sini ya. Kemudian di jeti mendarat, kemudian di handling sini. Nah, biasanya dihantarkannya itu melalui atau menggunakan belt conveyor gitu ya sampai ke plant. Nah, sampai plan di sini akan di mill atau dihaluskan, gitu kan ya. Nah, supaya ukurannya lebih kecil. Kalau ukuran lebih kecil, luas permukaannya akan semakin besar sehingga efisiensinya juga akan semakin tinggi. Nah, di mill ini tentu akan menjadi butiran-butiran yang lebih halus ya. Maka untuk menghantarkan batu bara yang halus tadi masuk ke boiler ya ke tungku pembakaran di sini ya atau dapur pembakaran boiler di sini kita memerlukan satu driving force. Ah, kita menggunakan media udara gitu kan. Nah, udara kita ambil dari PA fan ini atau pneumatic air fan. Nah, udara ini kita panaskan terlebih dahulu ya supaya tidak mentah, tidak dingin gitu kan ya di ketika masuk ke tungku pembakaran. Jadi kita panaskan ataupun kita hangatkan gitu ya. Nah, udara sini bercampur sehingga dia bisa mempunyai energi juga, mempunyai gaya juga untuk masuk ke sini. Nah, kemudian ini akan bercampur dengan mil tadi masuk ke tungku dapur pembakaran. Nah, di dapur pembakaran akan terjadi pembakaran dari bahan bakar gitu kan ya. Maka syarat terjadinya pembakaran itu kan ada tiga. Yang pertama ada bahan bakar itu sendiri, yaitu kalau di sini kita pakai batu bara. Kemudian yang kedua ada oksigen. Nah, oksigen itu diambil dari udara di sini, ya kan? Kita pakai FD fan di sini atau forced draft fan. Jadi kita pakai udara, nah, dan kita panaskan terlebih dahulu juga. Dan kita lewatkan di air heater ataupun di preheater juga ya. Nah, makanya kita panaskan supaya masuk ke sini dia tidak terlalu dingin juga gitu kan ya. Dan juga memenuhi syarat yang ketiga terjadinya pembakaran yaitu dia ada panas ya, ada panas. Sehingga di sini bisa terjadi pembakaran ya. Pembakaran terjadi di sini fungsinya atau maksudnya adalah untuk mendidihkan air. Nah, seperti kita bahas sebelumnya pada materi air umpan boiler atau boiler feed water, itu kan air masuk ya, air masuk ke boiler melalui cup atau pipa di sini. Ya, jadi di boiler itu airnya disikluskan, cuman kan yang namanya siklus itu tidak bisa 100% efisien, maka ada terjadi kehilangan-kehilangan di situ. Maka tetap kita membutuhkan uh, supply ataupun air umpan yang baru. Nah, ini kita namakan dengan make up water. Dan juga di boiler kan ada uh, blow down-nya juga. Ya, blow down airnya, maka kita harus tambahkan sejumlah air supaya jumlahnya itu tetap. Ya, jumlah air yang dipakai itu tetap. Ya. Nah, air masuk ke boiler di sini terjadi pemanasan, ya, air mendidih, kemudian sampai ya di sini yang mendidih.
ini dalam penerapannya tidak berpindah tempat seperti ini ya. Cuman dia apa namanya? Ya ini gambaran aja supaya kita lebih mudah memahami prosesnya gitu kan. Tapi kalau dari penerapannya itu atau kenyataannya itu ya pipa itu nggak masuk keluar seperti ini gitu kan ya atau keluar masuk seperti ini. Tapi dia tetap berada di dalam boiler gitu kan ya. Cuman prosesnya ini supaya kita lebih mudah memahami. Artinya air ini akan melalui beberapa tahapan gitu kan ya. Jadi air sebelum masuk ke boiler ini sudah dinaikkan tekanannya terlebih dahulu. Ya, supaya apa? Supaya pada boiler ini kita tinggal memanaskan aja. Jadi untuk merubah fasenya dia akan lebih efisien dibanding kita menaikkan tekanannya di dalam boiler. Karena untuk menaikkan tekanan air kan kita bisa menggunakan pompa. Ya, kita bisa pakai pompa sehingga tekanannya udah tinggi, kita tinggal naikkan suhunya aja supaya air tadi menjadi saturated ya, menjadi jenuh, menjadi mendidih gitu ya, sebelum mendidih. Nah, pada saat saturated water tekanannya sudah mencapai titik didihnya ya, kemudian suhunya juga mencapai titik didihnya ya, maka tinggal kita panaskan supaya untuk merubah fasenya aja karena kita memerlukan kalor laten ya kan. Kalor ada dua yaitu kalor sensibel untuk menaik turunkan suhu dan yang kedua adalah kalor laten untuk merubah fasenya. Karena ini dari air ya fase cair menjadi steam fase uap ya, ya fase uap atau gas. Nah, kemudian di sini yang biru ini masih saturated ya. Nah, ini kita jelaskan secara konsepnya ya. Makanya ini supaya mempermudah gambarnya seperti ini. Maka di saturated ini akan ditampung dulu di eh, satu apa ini namanya ya? Drum gitu ya. Drum ataupun ada ruang gitu ya untuk bisa memisahkan air yang sudah benar-benar mendidih dan air yang masih saturated ya. Nah, air yang mendidih ini kan berarti merupakan sudah menjadi steam. Air yang sudah menjadi steam ini kita panaskan lagi supaya panasnya itu lewat jenuh ya ataupun kita sebutnya adalah superheated ya. Kita superheatedkan panasnya supaya lewat jenuh. Sedangkan yang tadi masih jadi air kan berarti masih tertampung di sini. Nah, masih tanam di sini tentu dia akan memerlukan panas ya untuk menjadi superheated steam ya. Nah, superheated steam ini yang warna coklat di sini atau merah tua ya. Coklat di sini sudah merupakan superheated. Nah, kenapa harus superheated gitu kan? Jadi uap yang keluar dari boiler itu pasti harus superheated. Pastikan harus superheated ya supaya ketika keluar dari boiler dan tekanan suhunya sudah tidak tekanan suhu dari boiler gitu kan ya. Nah, karena dari boiler ke unit kan ada jaraknya ya dan jarak steamnya itu kan melalui pemipaan gitu kan. Maka sangat rentan terjadinya penurunan tekanan dan penurunan suhu. Maka harus di superheated supaya ketika proses perjalanan steam tadi itu dia masih dalam bentuk steam gitu ya. Nah, menjamin dia masih dalam bentuk steam atau tidak berubah lagi ke saturated gitu kan ya, tidak berubah lagi ke fase cair. Nah, maka superheated ya. Nah, di sini superheated steam tadi masuk ke unit turbin ya, turbin generator di sini. Nah, turbin dia biasanya ada beberapa tahapan juga di turbin itu ya, ada turbin tekanan tinggi ya, turbin tekanan menengah dan turbin tekanan rendah. Nah, tapi sebelum itu kita bahas dulu yang hasil pembakaran dari bahan bakar tadi, gitu kan ya. Jadi hasil pembakaran dari bahan bakar tadi kan akan menghasilkan gas hasil pembakaran, gitu kan. Kalau di reaksi itu kan ya, CXHYOZ gitu kan ya, plus O2, ya, CXHYOZ itu bahan bakarnya, plus O2 oksigen itu akan menjadi
CO2 plus H2O. Nah, maka yang keluar dari boiler ini itu adalah CO2 plus H2O yang panas. Maka di sini bisa kita masukkan dulu ke heat exchanger untuk memanaskan udara yang mau dimasukkan tadi, yang sudah kita bahas tadi. Jadi panasnya kita pindahkan ke yang mau masuk. Nah, maka terjadi pertukaran panas di sini. Dan kita lewatkan di elektrik presipitator ya, atau elektropresipitator supaya memfilter ya abu-abu dan debu-debu yang keluar dari cerobong gitu kan. Nah, ini industrial fan, ID fan, industrial fan ya, fungsinya untuk menarik ya udara atau hasil pembakaran ini CO2 plus H2O keluar melalui cerobong stack di sini ya. Nah, melalui stack. Maka yang keluar dari cerobong ini ya CO2 plus H2O majority dan pengotor-pengotor lain ya, sedikit ya. Nah, tergantung dari apa aja yang terkandung dari batu bara gitu kan. Mau nggak mau ini kan batu bara yang dibakar. Maka di sini juga akan mengandung apa misalkan ya misalkan SO2 gitu nah, atau SOX, kemudian NOx. Nah, itu tetap masih ada. Ya, tapi harapannya kan dalam jumlah yang sangat kecil gitu kan ya. Nah, maka komponen utamanya CO2 plus H2O. Hmm. Nah, kembali ke turbin tadi, ya, yang turbin ini akan tadi ada tiga tahapan untuk memanfaatkan tekanannya, yaitu turbin untuk tekanan tinggi, artinya steamnya itu masih tinggi tekanannya sehingga kita bisa manfaatkan secara maksimal. Ya, efisiensinya paling tinggi di situ, gitu kan? Tekanan tinggi, kemudian setelah dimanfaatkan tekanannya, dimanfaatkan entalpinya gitu kan ya. Jadi steam ini fungsinya kan membawa energi aja, membawa energi sehingga bisa menggerakkan turbin di sini kan. Nah, menggerakkan baling-baling. Maka ketika masih tinggi energinya ya, energinya akan bisa tertransfer ke baling-baling juga tinggi gitu kan ya. Ketika sudah menurun ya itu tekanan menengah ya. Nah, kemudian turun lagi akan tekanan rendah. Maka kita bisa buat menjadi tiga tahapan supaya efisiensinya lebih tinggi, lebih naik gitu kan ya. Karena kalau hanya satu aja kan berarti kita hanya manfaatkan sekali aja. Ya, beda dengan tiga kali. Eh, kita manfaatkan terus ya entalpi atau energi yang terkandung dalam steam. Sehingga keluar dari unit turbin ini, steam tadi sudah bertekanan yang rendah. Nah, turbin akan dikapelkan dengan generator sehingga bisa membangkitkan listrik di sini dengan disalurkan ya melalui transmisi-transmisi. Nah, turbin tadi sudah tekanan rendah ya steamnya hingga keluar dan akan dikondensasikan menjadi air kembali ya, air yang mana tadi kan airnya berarti air sudah melalui proses treatment yang panjang sedemikian rupa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya air umpan boiler. Maka airnya ya lebih baik kita sikluskan, ya kita putar lagi, kita recycle lagi, kita pakai lagi. Karena ya itu akan menghemat cost ya. Selain faktor lingkungan juga akan menghemat cost gitu kan. Maka di cooling tower kan juga seperti itu. Akhirnya kan kita putar lagi, sikluskan lagi, recycle lagi. Jadi seperti itu gambaran umum ya dari pemanfaatan air umpan boiler dan penggunaan boiler ya, konfigurasi boiler itu, posisi boiler itu ada di mana. Nah, kita masuk dulu ke jenis-jenis ataupun klasifikasi boiler. Jadi berdasarkan ininya saja ya. Misalkan di sini berdasarkan apa ini? Relatif posisi steam and water. Jadi tadi kan ada steam, ada water ya. Ada bukan steam sih sebenarnya ini adalah udara pembakaran ya. Nah, ini ruang pembakaran dan airnya. Jadi ada dua, fire tube boiler dan water tube boiler. Fire tube boiler berarti udara panasnya yang terdapat di dalam tube. Jadi tube-nya fungsinya untuk melewatkan udara panas.
Nah, udara panas di dalam cup, airnya di luar cup, gitu kan ya. Nah, kalau water cup sebaliknya, airnya ada di dalam pipa dan udara panasnya ada di luar pipa. Itu seperti ini, ya. Airnya ada di dalam pipa dilewatkan di ruang pembakaran boiler. Kalau yang fire tube tadi yang ada di dalam pipa adalah udara panasnya, ya, hasil pembakaran bahan bakar. Sementara airnya dia dalam satu bejana, ya, dalam satu wadah yang di dalamnya ada pipa-pipa berisi udara panas. Kemudian yang kedua didasarkan pada circulation method, ya, ada natural dan force. Artinya dia butuh gaya ya untuk mensirkulasikan. Kemudian tekanan ya, tekanan tinggi, rendah, menengah. Jadi yang untuk di pembangkit ya pasti dia harus tekanan tinggi gitu kan ya, high pressure. Kalau yang untuk penghasil steam yang di pabrik misalkan untuk steam laundry gitu ya, ya itu cukup yang low atau medium saja gitu kan, nggak usah yang high pressure kan. Ini untuk memutar turbin membangkitkan listrik gitu kan ya. Ini kalau steam yang kita pakai untuk mengeringkan gitu kan di laundry, nah itu ya cukup yang low pressure ataupun medium pressure. Jadi berdasarkan pressure yang dihasilkan. Kemudian yang keempat berdasarkan sumber energinya. Jadi ada coal fired tadi seperti yang kita bahas tadi kan, dari bahan bakarnya dari batu bara, kemudian fuel kita dari minyak berarti kan ya. Kemudian nuklir ya, solar, matahari ya, dan waste to energy. Misalkan dari kayu bakar gitu kan ya, itu juga ada ya. Kemudian dari sampah-sampah ya, sampah organik itu kan akan bisa dimanfaatkan panasnya gitu ya. Sama seperti di pabrik semen ya, akhir-akhir ini itu kan eh, beberapa bahan bakarnya disubstitusi menjadi bahan bakar yang eh, apa namanya, sampah ya, dari bahan bakar sampah. Tuh, maka itu bisa, cuman kita tetap perlu modifikasi ya pada boilernya, karena memang dasarnya boilernya dia pakai minyak ya, pakai fuel ataupun pakai batu bara ya. Ketika ada penggantian sumber bahan bakar dari batu bara tadi ke sampah ya, itu maka kita perlu modifikasi untuk inputnya gitu kan ya. Untuk memasukkan ke bahan bakar ke ruang pembakaran ini kita perlu modifikasi karena spesifikasinya kan nggak sama. Spesifikasi dari batu bara dan sampah ya. Kalorific value-nya akan tentu akan lebih tinggi batu bara. Jadi semakin padat dia akan semakin tinggi kan batu bara, kemudian bawahnya minyak, kemudian gas alam gitu kan ya. Nah, sementara sampah ini kan bukan merupakan bahan bakar murni gitu kan ya. Meskipun dia bisa digunakan sebagai bahan bakar karena memang masih terdapat karbon ataupun ikatan ikatan hidrokarbon di dalamnya, karena bahan dasarnya kan juga minyak bumi ya kebanyakan ya. Maka bisa dimanfaatkan, cuman ya tadi calorific value-nya tidak setinggi fuel yang alami gitu ya, fuel yang murni. Jadi harus tetap kita pakai modifikasi dan tentu jumlahnya akan jauh lebih besar gitu kan ya. Nah, karena calorific value-nya tadi akan berpengaruh. Misalkan calorific value dari batu bara misalkan misal 5.000 gitu. Sementara sampah itu hanya 1.000 gitu kan ya. Jadi 5 kali lipatnya nanti. Nah, kita perlu sampah dibandingkan batu bara. Maka suplai sampahnya juga harus besar ya. Maka tempatnya itu juga harus kita manage gitu kan ya. Kemudian contoh jenis boiler di sini ya. Ini ada uh, circulating fluidized bed ya. Nah, di sini udara pembakaran terjadi di tungku boiler sini ya. Nah, kemudian udara panas masuk ke atas ini ya. Ke atas, kemudian di sini akan terjadi pemisahan gitu kan ya. Karena batu bara ya tadi yang dibakar gitu kan, itu tentu akan bahkan nggak bisa 100% jadi CO2 plus H2O. Pasti ada sisa-sisanya gitu kan ya. Nah, sisa-sisa ini akan dipisahkan di sini, di siklon.
antara udara panas dan padatan sisa hasil pembakaran tadi yang akan dikembalikan ke dapur pembakaran lagi. Sementara udara panasnya akan ke atas ya, kemudian diputar di sini. Nah, di sini akan diambil kembali sisa hasil pembakarannya. Itu. Nah, di sini akan dipisahkan lagi. Jadi dua kali dia pemisahnya. Pertama pakai siklon, kedua dia pakai gravitasi seperti ini. Jadi lebih efisien, lebih ya efisiennya diharapkan lebih tinggi. Untuk udara panasnya dia naik ke atas. Nah, ini akan eh, terjadi pertukaran panas ataupun pendidihan ya terjadi di sini ya. Pendidihan air nanti terjadi di sini. Kemudian ini akan dilewatkan di bed-bed seperti ini juga ya. Dan nanti akan dibuang ya flue gasnya ini di sini. Lewatkan bed-bed ataupun dilewatkan exchanger ya, dilewatkan exchanger untuk apa namanya? Untuk diambil panasnya, dimanfaatkan panasnya yang masih tersisa. Nah, tadi ada dua ya, berdasarkan letak dari udara panas dan airnya. Yang pertama adalah fire tube di sini ya. Fire tube ini berarti adalah eh, api ya, api yang terdapat pada tabung. Artinya api itu udara panas yang adanya di dalam cup, di dalam pipa, di dalam tabung. Jadi yang dilewatkan di pipa itu adalah udara panasnya. Jadi gambarannya seperti ini. Udara panas di sini, ya, dari hasil pembakaran furnace. Kemudian apa namanya, udara panasnya kan dilewatkan di pipa-pipa sini. Sementara airnya itu ada di satu wadah bejana seperti ini ya. Nah, ini akan dilewatkan pipa-pipa ini sehingga airnya bisa mendidih. Ya, sini menjadi steam. Udara tadi dia akan keluar melalui stack ya sini atau cerobong. Nah, fire tube ini cocok untuk yang kapasitas tidak terlalu besar ya. Jadi untuk yang low ataupun medium pressure tadi ya. Jadi ini eh, pembedaannya ini bukan berarti satu sama lain tuh berbeda gitu. Jadi misalkan fire tube ini, nah ini bisa berarti juga apa untuk yang low pressure dan medium pressure gitu kan. Jadi belum tentu juga ini berbeda 100% ya antara yang berdasarkan letaknya di sini atau berdasarkan sirkulasinya atau berdasarkan pressure-nya atau berdasarkan source-nya gitu kan. Karena ini kan misalkan tadi source dari batu bara, nah itu untuk water tube ya dan high pressure gitu kan bisa ya. Satu jenis, satu satu boiler gitu kan ya. Jadi ini tidak berarti satu sama lain itu berbeda. Cuman kita bisa mengklasifikasikannya berdasarkan beberapa hal ini gitu kan ya. Nah, fire tube tadi seperti itu ya, kapasitas dan tekanan steam yang rendah. Tuh. Nah, kalau yang water tube, Anda bisa lihat di sini, yang dilewatkan itu adalah airnya. Airnya dilewatkan melalui tube atau pipa-pipa yang berada di dalam tungku pembakaran. Ya, kalau tungku pembakaran otomatis kan ini panas semua, api udara panas semua, tentu akan lebih lebih tinggi ya menghasilkan eh, tekanannya atau menghasilkan energinya. Maka ini cocok untuk yang steam yang untuk yang boiler dimaksudkan dengan dengan tekanan yang tinggi gitu kan ya, hasil tekanan tinggi situ. Lebih cocok. Nah, eh, contohnya di mana? Di pembangkit ya. Di pembangkit itu kapasitasnya kita perlu besar dan tekanannya juga perlu yang tinggi, uap tekanan tinggi di sini di PLTU gitu kan ya. Eh, Pembangkit listrik tenaga kukus atau uap atau steam gitu kan ya. Nah, ini mekanismenya air tadi kan masuk ya, masuk ke sini. Nah, ini di feed water drum. Kemudian dilewatkan di pipa ini akan terjadi pendidihan. Nah, ini yang dimaksud dengan drum pemisahan tadi antara saturated dengan yang sudah berbentuk uap, gitu kan. Yang masih
dalam bentuk air cair ya kan dikembalikan lagi nih. Nah, lewat apa nih? Downcomer tube. Ini alirannya ke bawah, nah, ke sini. Nah, sini akan dipanaskan lagi, gitu kan ya. Nah, seperti itu. Sementara yang sudah jadi uap, yang hijau ini, ya, dia akan dipanaskan lagi, ya, menjadi uap superheated sebelum dia keluar dari boiler, seperti itu. Ya, jadi sudah cukup jelas, ya. Kemudian hasil pembakarannya ini yang ada di apa tungku pembakaran, dapur pembakaran itu akan menghasilkan uap ya, bukan uap apa gas ya, gas hasil pembakaran dia keluar melalui exhaust di sini, exhaust gases ini ya. CO2 plus H2O plus pengotor-pengotor lain seperti SOX dan NOx tadi. Nah, berdasarkan bahan bakarnya ada solid fuel ya, padat di sini. Seperti batu bara, kemudian ada apa lagi padat itu? Ya tadi ya, ada begis ya, begis itu pada pabrik tebu itu, ya limbahnya itu bisa digunakan. Kemudian kayu bakar tadi ya, kemudian sampah-sampah itu masuk ke solid fuel ya. Kemudian oil fuel ya, cair minyak ya, ya pakai minyak ya, bahan bakar minyak ya, pakai contohnya solar ya, residu kerosin dan lain-lain. Nah, ini efisiensinya tentu akan lebih baik ya. Cuman secara calorific value tadi lebih tinggi yang padat gitu kan ya. Kemudian yang gas di sini. Nah, yang gas ini tentu hasilnya karena dia ada apa hidrogennya lebih tinggi gitu kan ya. Ya, dia akan lebih bersih ya, cenderung lebih clean ya. Kan, contohnya dia pakai LNG ini ya. LNG dipanaskan ya, eh, dan campuran udara kemudian digunakan untuk mendidihkan air tadi. Sekarang pemakaian di sini ada power boiler ya, kemudian industrial boiler dan residential. Artinya power boiler ini pembangkit ya, gunakan membangkitkan listrik ya berarti kapasitas dan tekanannya tinggi. Dan industrial ini adalah yang digunakan di industri, banyak digunakan di industri untuk misalkan pembangkit pribadi ya, pembangkit listrik eh, pabrik itu sendiri, kemudian untuk menghasilkan steam yang akan digunakan untuk laundry tadi bisa juga ya mengeringkan gitu kan ya, dan kebutuhan steam lain. Tapi dia masih dalam satu industri atau pabrik gitu kan ya. Dan yang ketiga residensial, tentu ini akan lebih rendah ya tekanan dan kapasitasnya karena untuk apa contohnya menghangatkan ya, menghasilkan udara panas, udara hangat untuk penghangat udara itu kan bisa pakai residential boiler. Nah, ini yang power boiler tadi ya, water tube umumnya karena dia butuh tekanan dan kapasitas yang tinggi. Kemudian industrial ya, ya khusus pada satu pabrik gitu ya. Dan ini yang residential, tadi pemanas ruangan ya, penghasil steam atau tekanan rendah gitu kan. Hmm. Contohnya di apa ya pemanas air gitu ya, pemanas air kamar mandi itu bisa juga. Nah, berikutnya ini ada contoh lagi ya untuk pemanfaatan sampah ini ya, manfaatan sampah yang digunakan di pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, ini kan juga akan menghasilkan steam gitu kan ya. Steamnya dari sampah tapi ini kan sampah dari apa namanya ini? Nah, ini letaknya ada di bawah tanah gitu kan ya. Di satu bunker seperti itu ya. Nah, Anda bisa lihat satu bangunan yang ada di bawah tanah supaya apa? Baunya tidak keluar, tidak menghasilkan limbah yang keluar gitu tujuan utamanya. Ya. Ini masuk ke sini ya, kemudian dipendam dulu di sini atau dibiarkan dulu di refuse bunker ini. Karena tipikal sampah terutama di Indonesia itu kan kelembapannya tinggi karena kelembapan udara di Indonesia tinggi sehingga tipikal sampahnya juga akan lebih basah gitu ya. Maka harus didiamkan dulu sini seminggu mungkin ya 7 hari gitu ya. Kemudian baru bisa diambil ya, dimanfaatkan ya 3 sampai 7 hari lah. Kemudian diambil, dimasukkan ke
diambil pakai crane ya, masukkan ke hopper, kemudian dibakar di sini, di incinerator ya. Incinerator ini untuk membakar sampah, hasilnya nanti abu di sini ya, abu akan dibakar juga, dan udara panas di sini yang dipakai untuk membangkitkan listrik. Ya, makanya ada boilernya di sini. Nah, backfiller ini untuk memfilter ya, memfilter udara yang dihasilkan atau steam yang dihasilkan. Nah, ini akan membangkitkan eh, generator gitu kan ya. Memutar turbin untuk membangkitkan generator. Tuh, nah, ini ada contohnya dari pembangkit listrik tenaga sampah. Kemudian ini stoker ya, stoker dari boiler. Ini bisa boiler yang bekerja dengan pengumpanan mekanik stoker ke tungku boiler. Nah, ini umumnya digunakan untuk biomass. Jadi dia pakai stoker di sini untuk mentransportasikan apanya bahan bakarnya ya. Kemudian fixed bed. Nah, ini juga dia pakai fixed bed ya. Jadi dibakarnya di sini ya, proses pembakarannya. Kemudian nah ini pembakarannya sini ya. Bakaran, kemudian udara panasnya akan nah ini coalnya masuk ke sini ya, kemudian dibakar di sini. Kalau yang pertama tadi kita bahas kan fluidize ya, fluidize bed. Jadi coalnya lebih halus, kemudian kita alirkan gitu ya. Nah, kalau ini dia fix bed ya, maka dia butuh spreader dan chain grid di sini ya. Nah, yang ini hampir sama seperti yang tadi, cuman ini pulverize, artinya dia bentuknya lebih halus ya, menyerupai bedak ini nih, pulverize. Ini di PLTU ya. Nah, maka ada millnya di sini, pulverizing mill, masuk ke pembakaran. Secara konsep sama ya, ini tadi. Nah, dari heater untuk memanaskan kembali, ya, misalkan Anda butuh fluida yang mau dipanaskan, Anda bisa masukkan lewatkan boiler, ya. Cuman nggak di dekat tungku pembakaran ya, gitu kan ya. Maka ini lebih ujung ke sini kan. Artinya apa? Semakin ke ujung ini kan panasnya akan semakin kecil, ya. Maka yang nggak terlalu tinggi, Anda butuh panas yang nggak terlalu tinggi, Anda bisa masukkan di sini preheater ataupun di economizer ya. Nah, air yang mau dihangatkan atau dipanaskan kembali nah itu bisa dimasukkan ke lewat ujung boiler di sini ya. Nah, kemudian ini burner BBM atau bahan bakar minyak artinya untuk memasukkan bahan bakar oil tadi ke boiler. Nah, ini alatnya seperti ini atau nozzle-nya ya. Nozzle-nya itu ini dari luar yang ini ya, ini fuel tube-nya. Anda buka gitu ya, Anda masukkan ke sini untuk bahan bakarnya. Nah, ini ada apa? Konfigurasinya seperti ini. Bahan bakar gas beda lagi gitu kan, gasnya yang dimasukkan. Yang dimasukkan berupa gas ini kan. Nah, masuk ini nozzle-nya nih. Nah, di boiler ini ada kita hitung panas pembakarannya. Nah, panas pembakaran itu ada dua, yaitu HHV, higher heating value, atau gross ya, heating value, dan ada LHV atau lower heating value. Apa bedanya? Nah, kalau gross heating value itu adalah atau higher heating value, kita masih menambahkan ya, menambahkan panas hasil eh, hasil kondensasinya. Maka di sini Anda bisa lihat ya, panas laten kondensasinya di sini ya, itu masih masuk di sini ya. H2O cair di sini kan. Artinya ketika gini, peristiwanya adalah ketika uap ya dari pembakaran bahan bakar boiler tadi kan akan keluar melalui uap gitu kan ya, melalui cerobong, sorry, melalui cerobong. Nah, cerobong yang mana gambarnya? Cerobong nih ya. Nah, cerobong tadi, nah, ini keluar ya. Cerobong ini kan tempatnya relatif tinggi gitu ya. Jadi ketika dia udara panas yang keluar dari boiler ini ya, akan keluar, nah dia akan sangat besar kemungkinan terjadi
pengembunan. Karena udara yang ada di atmosfer ini pasti suhunya akan lebih rendah gitu ya, dibanding udara panas yang keluar dari boiler. Meskipun di sini sudah dimanfaatkan, tetap ini masih panas gitu kan. Nah, keluar ini dia akan terdinginkan secara mendadak gitu kan ya. Nah, di atmosfer, apalagi ketika tempatnya tinggi gitu kan ya. Nah, yang ketika jadi pendinginan tadi, maka akan terjadi kondensasi dari H2O yang keluar gitu. Karena ini kan ada CO2 plus H2O tadi. Jadi uap yang keluar ini kan panas, ya yang masih di sini kan panas. Kemudian ketika sudah di atmosfer dia akan terdinginkan gitu kan. Suhunya akan terdinginkan. Maka dia H2O yang keluar tadi akan sangat mungkin terjadi pengembunan atau kondensasi. Nah, itulah yang dimasukkan panas kondensasinya di gross heating value atau higher heating value ini. Nah, maka ini H2O-nya H2O cair yang dihitung. Nah, panas latennya masih terhitung. Sementara kalau yang lower heating value ini dia nggak dihitung. Jadi keluar keluar cerobong ya, itu panas yang dihitung kan termasuk dari panas laten ya. Tapi kalau lower heating value dia panas yang asli yang keluar dari boiler. Jadi bentuknya masih uap. Ya. Maka yang digunakan untuk menghitung efisiensi itu yang seharusnya yang mana? Ya, harusnya yang adalah yang lower heating value. Karena dia nggak masuk pengembunan. Ngapain kita menghitung pengembunan gitu kan? Untuk menghitung efisiensi boiler. Karena itu kan proses pengembunan peristiwa yang terjadi di luar eh, mekanisme boiler gitu kan ya. Karena itu mekanisme dari udara luar, atmosfer. Maka yang tidak seharusnya kita hitung. Nah, itu yang masih sangat sering terjadi salah kaprah ya di industri itu banyak yang masih menggunakan higher heating value untuk menghitung apa efisiensi boiler. Seharusnya ya secara akademis kita pakainya lower heating value. Nah, tapi untuk mengubahnya ya kita tinggal hilangkan aja panas latennya gitu kan ya. Sini contohnya ini ada penghitungan ya untuk higher heating value dan lower heating value. Nah, kita bisa menghitung kalor latennya di sini gitu kan ya. Tapi tentu kalor latennya adalah di sini ya. Kita menggunakan apa? Mol ya, kilo mol dan masanya itu berapa gitu ya. Berapa persen mol dan berapa persen massa dari campuran tersebut ya. Misalkan yang keluar tadi H2O-nya sekian persen ya, metannya sekian persen. Nah, Anda bisa hitung nanti dari eh, berapa LHV-nya gitu kan ya dari persentase menggunakan persentase mol tadi gitu kan ya dan massanya gitu kan ya. HV dan LHV itu bedanya di situ. Nah, misalkan nih ya, hitung LHV LPG yang memiliki komposisi sekian. Nah, berarti LHV sini Anda menggunakan apa ini fraksi ya, fraksi mol ya, 60% dan 40% untuk yang butan. Berarti 60% kali LHV propan dan plus 40% dikali LHV butan. Nah, itu. Masukkan Anda dapat LHV dan seterusnya gitu ya. Nah, sorry, boiler gini ya, boiler ini secara konfigurasi seperti ini, ya. Secara konfigurasi seperti ini dia ada yang masuk dan yang keluar. Ya, maka kita bisa buat neracanya di sini, neraca energi supaya kita apa tujuannya menghitung efisiensi di sini. Nah, ada mu boiler di sini, efisiensi boiler. Yang masuk itu adalah bahan bakar, gitu kan? Yang keluar adalah gas cerobong. Nah, itu bahan bakar dan yang keluar gas cerobong. Atau secara keseluruhan ya, di sini ada bahan bakar ya, dikalikan LHV ya, heating value-nya, kalikan efisiensinya juga. Nah, masuk ini. Nah, di sini yang masuk lagi adalah M1 dan M4. M1 air umpan gitu kan ya.
M4 adalah uap bekas. Misalkan uap yang akan kita reheating gitu kan ya. Nah, akan kita reheating, kita panaskan kembali. Nah, tapi kalau nggak ada yang di reheating ya berarti M4-nya nggak usah ada gitu kan ya. Hanya M1 aja. Nah, ini yang masuk. Makanya di sini ketika kita pindahkan ke ruas kanan ini akan menjadi negatif. Kalau kita pindahkan ke kiri dia jadi positif. Nah, yang keluar adalah 2, 3, dan 5. 2 itu adalah produk uap hasilnya steam tadi. 3 itu adalah blow down ya. 5 itu adalah uap hasil reheating. Nah, itu bisa kita hitung ya, neraca energinya. Nah, tinggal ya ini M fuel kali LHV kalikan efisiensi sama dengan yang keluar ini kan M2 kali H2 plus M3 kali H3 plus M5 kali H5 dikurangi yang masuk M1H1 plus M4H4. Dan Anda bisa menghitung panasnya. Nah, itu untuk efisiensi boiler ya secara neraca energi. Yang kedua, ini ada caranya lagi untuk menghitung efisiensi boiler menggunakan rugi-rugi panas. Nah, artinya rugi-rugi panas di sini ya ada panas-panas yang hilang itu kita identifikasi dari mana saja. Kalau yang tadi kita pakai perhitungan langsung di sini, yang kedua kita bisa pakai perhitungan tidak langsung dari rugi-rugi panas di sini. Nah, rugi-rugi panas ada beberapa di sini ya. Satu ada dry flue gas loss, ya, dry flue gas loss, artinya eh, panas yang keluar melalui flue gas, cerobong, gitu ya. Kemudian dari H2, ya, yang panas yang terikut di H2, kemudian di moisture in fuel, ya, pada bahan bakarnya, dan moisture in udaranya, airnya, kemudian dari CO loss dan dari surface loss di sini ya, permukaan boiler ini, ya. Kemudian dari fly ash loss. Nah, ini ada perhitungannya masing-masing. Nah, ini masing-masing ya. 3 gas loss, 3L, kita ngitungnya pakai apa? Massa kalikan CP, flue gas, FG ya, dikali dengan delta T-nya. Flue gas kurangi referensi, misalkan 25. Gitu. Nah, kita dapat 3 gas loss. Jadi langsung langsung panas sensibel yang didapat. Dan nah, kita masukkan panasnya ini langsung di sini. Moisture loss juga sama ya. Moisture loss 33,57. Nah, ini dapat dari perbandingan kandungan moisture yang terdapat di eh, cerobong gas gitu kan. Kalikan 9H plus W ya. Eh, itu. Kemudian dikalikan dengan temperatur flue gasnya dikurangi T referensi. Kemudian MCL, Moisture in Combustion Air Losses. Nah, ini juga sama ya. Cuman ini sering diabaikan karena sangat-sangat kecil gitu kan ya. Kemudian CL, Incomplete Combustion Loss. Nah, ini kita bisa hitung dari sini. Y kan fraksi fraksi mol tadi ya. Fraksi mol dikalikan ini berat molekulnya. Nah, berat molekul untuk CO dan CO2 44 ya. 32 berarti apa S ya. O2. O2 32 ya. N2 28, CO 28 dan CO2 44 sini. Dan UCL ya, rugi panas akibat karbon dari bahan bakar yang tidak terbakar. Kemudian ROL ya, selain kelima ini ya, terutama akibat panas lewat dinding boiler. Jadi kita identifikasi panasnya itu keluar lewat mana aja. Nah, jadi kita bisa pakai situ. Nah, ini ada contoh-contoh penyelesaiannya. Jadi Anda bisa menggunakan Steam Table di sini ya, atau Steam Table online udah ada di sini. Anda tinggal copy aja ini site-nya. Misalkan Anda diminta untuk menghitung energi yang dibutuhkan untuk mengkonversi kukus dan hitung bahan bakar ya. Nah, jika efisiensinya sekian gitu. Jadi dibalik. Ini pakai yang perhitungan langsung gitu kan. Neraca energi perhitungan langsung. Nah, yang perlu diperhatikan adalah entalpinya. Anda entalpi umpan boiler berarti pakai yang
saturated water gitu kan, saturated water. Boiler feed water berarti saturated water di sini atau ini ya, Anda bisa dekati dengan saturated water sini kan. Makanya yang didapat H1-nya 340. Anda bisa lihat di steam table. Saturated water untuk suhu 80 derajat Celcius. Karena di sini sebenarnya 80 derajat Celcius. Meskipun di sini 20 bar ya, tapi yang paling berpengaruh pada saturated water ini adalah yang suhunya di sini. Nah, atau Anda bisa hitung secara manual gitu ya. Hitung secara manual berarti CP DT ya, CP air berapa, delta T yang dihitung. Nah, ini adalah entalpi untuk air umpan boiler. Jadi bisa pakai keduanya. Kemudian untuk superheated steam, ya Anda lihat di steam table gitu kan. Entalpi blow down berarti pakai yang eh, saturated juga ya, pakai saturated H3. Anda lihat di steam table. Jadi Anda identifikasi dulu tekanan dan suhunya itu berapa. Misalkan suhu blow down-nya di sini berapa nih? Nah, berarti kan sudah 250 gitu kan ya. Cuman blow down kan dia air gitu kan. Berarti saturated water. Saturated water pada suhu sekian. Nah, itu berapa? H3-nya di sini 909 kilojoule per kilogram. Superheated steam berarti dia steam ya. Steam pada suhu berapa? 250. Nah, ini entalpinya sekian. Neraca massa boiler Anda bisa hitung pakai perhitungan langsung sehingga Anda dapat massa dari bahan bakar yang digunakan. Nah, itu yang secara langsung. Yang tidak langsung Anda bisa pakai eh, hitung rugi-rugi panas gitu. Misalkan nih ya, ada UCL, ada MCAL, ada ROL. Nah, itu bisa dihitung secara eh, manual di sini ya. Nah, masing-masing ya, masing-masing dihitung. Nah, seperti itu Anda bisa gunakan ini sebagai latihan soalnya. Nah, itu adalah boiler ya. Konfigurasi boiler di mana kita perlu ya boiler untuk menghasilkan steam. Jadi hampir pasti ada ya di industri-industri terutama ya oil and gas, manufaktur, eh, nah, itu ada ya untuk menghasilkan steam ya. Ya, cukup sekian untuk boiler configuration. Kita lanjutkan nanti ke materi berikutnya. Terima kasih.